Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada narasi kita nggak sesuai dengan hukum. Nah, perlu kita pahami ya, sistem hukum di Indonesia bukan hanya lembaga yudisial, tapi juga lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi nggak benar kalau kita tidak mengikuti aturan hukum, ya. Malahan kita mempertanyakan bagaimana mungkin lembaga yudikatif peradilan dijadikan kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini keterangan lurah tahun 97 yang menyatakan luas itu cuma 10.000 meter. Nah, kenyataannya dalam sidang satu orang aja kok sampai luasnya objek 15.000 meter. Nah, ini dipertanyakan, ini 10.000 meter aja dibagi 100 kepala keluarga, sementara di sidang ada objek 15.000 meter cuma satu atas nama satu orang. Ini tahun 97. Aneh, tahun 97 10.000 meter untuk 100 orang. Sementara itu dalam sidang mengaku-ngaku tahun 96 15.000 meter untuk satu pihak. Nah, ini ya manipulasinya. Ini Dagolos Gendom Verbonding 37 sama 3740 sama 3741. Ini Kampung Cirapuhan. 3742 ini 6467. Nah, jadi nggak benar ya. Ini lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Kita kirimin surat untuk dibatalkan karena bukan gugatan murni, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Untuk lebih lengkapnya bisa cek. Nah, ini kita juga kirim surat ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung, supaya kasus ini dibatalkan karena bukan gugatan murni, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait modus penipuan Muller dijadikan alat bukti baru. Nah, ini kita harus mempelajari dulu ya. Tetap ini dijadikan alat bukti baru atau novum. Jadi ini pemalsuan dokumen untuk gugatan. Sedangkan apa yang kami laporkan bukan begitu. Jadi kita nggak paham masalah pemalsuan dokumen Muller. Tapi yang kita pahami kolusi antara penggugat dengan tergugat. Jadi misalkan ada pemalsuan data yang udah terbukti di pengadilan pidana, ya, itu menurut pemahaman kami bukan untuk menggugat, tapi untuk saling berkolusi. Artinya para pihak penggugat maupun tergugat pun kerjasama. Dengan kata lain, pihak tergugat pun paham bahwa penggugat itu telah melakukan penipuan, ya. Jadi di sini bab alat buktinya tergugat, ya. Terus banyak ini kejanggalannya. Ini kesiapan pihak tergugat ini lebih dulu. Ini nomor 80 hingga seterusnya. Nah, tanggal 6 November ini udah bersiap-siap. Bahkan
Itu tergugat utama ya. Sedangkan tergugat nomor 334 itu juga tidak mendukung, baik itu penggugat maupun para pihak tergugat. Artinya ada kejanggalan. Ya. Jadi yang perlu dibahas, yang kami bahas dalam penipuan data tanah oleh si Muller, itu yang kami laporkan bukan penipuan untuk gugatan, tapi penipuan untuk kolusi mafia tanah saling gugat. Ya, itu ya laporan kami atau pengaduan kami. Ya. Jadi kedua belah pihak itu berkolusi, itu merugikan kami. Kalau dinyatakan penipuan untuk menggugat, itu masih tetap merugikan kami. Pak, ada pertanyaan dari yang komen. Orang-orang Belanda tahu nggak kalau pernah menjajah Indonesia? Tahu, diajar di sekolah soalnya. Oh, diajarin di sekolah pas di Belanda, Pak? Iya. Di kurikulum ada, Pak? Ada, di sejarah. Ada nih, tuh jadi jawab ya. Iya, Pak, aku pernah nonton konten. Katanya kalau di Belanda itu, misalkan orang Belanda tanya, dari mana? Terus kita bilang dari Indonesia. Terus orang Belanda tuh, mereka minta maaf. Iya, benar. Bener ya? Iya, ya, karena itu bukan memori yang baik maksudnya gitu. Jadi minta maaf gitu ya, Pak ya? Iya, kadang-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita membahas masalah penjemputan lokasi ya. Penjemputan lokasi banyak pihak menyebutkan dagolos ya. Sementara kami sepakat dengan tergugat nomor 334, yaitu Dinas Perhubungan atau Terminal Dago. Jadi saya akui pengacaranya konsisten, cerdas, jujur ketika melakukan pembelaan kliennya atau pihak Dishub. Kita membahas masalah ini juga sangat saya sayangkan ya. Ini laporan BPN yang dalam kaitannya ketika DPR RI Pusat, dalam hal ini Komisi 2, melakukan reses di Kota Bandung. Nah, di sini tidak sebagaimana demo dan atau ini ya forum diskusi. Ini pokok yang kita bahas ini yang sangat penting ini ya, yang sangat krusial adalah putusan pengadilan negeri ya. Harus putusan pengadilan negeri dulu yang dibahas lengkapnya, bukan pengadilan tinggi, kasasi. Itu kebanyakan, maaf itu kebanyakan para buzzer itu ya. Nah, dari sini kita menjelaskan kolusi mafia tanah saling gugat ini ya. Nah, di sini pada putusan pengadilan negeri halaman 46 ya. Jadi selain penggugat menyatakan lokasinya di Dagolas atau RW 2, pihak tergugat pun menyatakan lokasinya itu ya di sini ya. Tuh, ini dalam pokok perkara saya ini memohon memerintahkan BPN untuk memproses hak RW 02, artinya enggak sama RW 01 atau Kampung Cirapuan. Nah, ini korelasinya dengan ini. Dengan adanya Kampung Cirapuhan yang diubah jadi Dagolos. Nah, jadi ini ada objek yang tak jelas. Ini Bapak alat bukti tergugat ya, nomor 27. Nah, ini ada lahan seluas 15.000 meter. Nomor 27 ya. Nah, ini alas haknya tak jelas, riwayatnya juga tak jelas. Nomor 27 ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita coba memahami apa yang terjadi dalam sengketa Tanah Dago ya.
Nah, ini peta ini diberikan dari Forum Dago Melawan tanggal 30 April, dikonfirmasi oleh pihak Forum Dago Melawan bahwa peta seperti ini itu dari BPN Ta Bandung. Nah, dari sini kita sedikit mengulas mengenai peta ini, apakah memang ini peta bikinan BPN. Dalam hal ini perlu digarisbawahi ya, apakah ini peta Simongan ketika zaman Belanda ataukah peta BPN versi yang sekarang. Nah, ini perlu kita telaah ya. Nah, di sini ada makam. Nah, ini ada kejanggalan. Bagaimana mungkin pihak Belanda, notabene penjajah ya, membuat peta yang seolah-olah menghindari makam dan menghindari masyarakat adat. Nah, di sini membuktikan bahwa masyarakat adat itu ada, yaitu keluarga besar Nawisan beserta pribumi lainnya. Terus selanjutnya kita memahami juga ini ada sedikit yang perlu kami sampaikan, apakah ini benar atau tidak. Peta ini seolah-olah menghindari The Match apartemen. Nah, mengenai ini kontur tanahnya kan lurus ya, tapi ini seolah-olah menghindari ini ya. Dari sini kita menyatakan atau memberi saran bahwa Agendom 3742 ini ya, 3742 yang terbesar ya, itu tidak sah. Nah, ini 6467 ya. Ini juga ada makamnya ini, makam keluarga dan makam warga. Lain daripada itu, ini ada sedikit yang perlu kami sampaikan. Ini seolah-olah ini kontur tanahnya kan gini, kontur tanahnya kan sedikit cembung. Nah, sementara ini agak sedikit lurus ya, sedikit sejajar. Nah, ini seolah-olah berusaha menghindari apartemen The Match. Nah, ini kita perlu kita jadi pertanyaan ini. Ini Simongan seolah-olah sepertinya tahu bahwa ini kemudian hari itu wilayah ini akan dikuasai oleh pejabat atau mantan menteri ya. Atau menteri, pernah jadi menteri lah, itu kan seolah-olah kok gitu. Nah, ini perlu dipelajari lagi ya, diperiksa lagi lebih dalam mana yang sebenarnya ini peta versi Simongan. Jadi BPN versi dulu atau BPN versi saat ini, gitu ya. Nah, ini juga perlu kami tekankan ya. Ini terjadi perbedaan sikap warga Dago. Satu, meyakini adanya gugatan Mueller, sementara kami tidak meyakini adanya gugatan Mueller, yang ada kolusi mafia tanah saling gugat. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah.
Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atas nama masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Baik. Tambah dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah oleh jaringan komisi pembelaannya di pengadilan ya bahwa dia yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Ini Pak Lukman nih. Setelah ditutupnya TTA, pemerintah membuat program yang namanya Pasar Impres. Di sini Terminal Dago, di sini Pasar Impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang Terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebing nyata inilah warga Dago Elos adat. Warga Dago Elos adat, saya membuat video atau semacamnya lebih kurang 1%. Maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang terbudak itu 1% dari masyarakat adat. Sekitar 1%-nya itu. Kemarin saudara Anda ditanya sama saya, siapa pembunuh Dago Elos? Ini tidak disebutkan di Puspa. Ya, Karena masuk di terduga ada namanya. KTP, saya bilang dia warga saya. Ada dituliskan tadi dua nama di Cirapuhan ya. Saya 182. 180. Oh, 42. Maaf ya saya kalah itu. Ya. Itu yang meninggal itu ya. Dari itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa, Pak? Oleh nah ini kita bukan mengungkap masalah itunya, tapi di mana akan ke masyarakat Cirapuhan dibunuh bayar 10 juta. 42 tadi. Ya. Jadi pembunuhan dan Ini kayaknya Pak Didi Kuswara nih, yang ini Pak. Oke. Ya, Bu. Didi Ini Kuswara. rangkap 7 loh, Bu. Ini adalah berkas. Saya ini ya dengan kata lain kondisi darurat, Bu ya. Esok atau lusa saya akan perang. Nah, saya minta tanda
tanah. Saya udah paham. Pak Ini Yaman minta tanda 2012 tangan. Bu ya. Ini 2012 ya. 2010 sampai 2011. Bapak minta tanda tangan nih, manual nih, nulis satu-satu. Hmm. Dalam rangka apa Bapak minta Dalam waktu itu? 2012. Saya udah paham bahwa mafia tanah ada di sini. Saya udah kirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 itu saya kirim surat ke Pak Saburi. Pak, tolong ditentukan batas. Apa yang bikin Bapak nih? Kalau yang dilihat itu kan Muller, keluarga Muller ini kan baru gugat itu Pak 2016 ke Pengadilan Negeri. Muller, bentar, masih panjang Muller. Bapak kok udah bisa mulai 2007 itu tahunnya udah mulai ada mafia tanah itu? Gimana ceritanya Pak? Sampai ini tahun berapa tadi Pak? Tadi tahun 2012 sudah minta tanda tangan. Ada kesepakatan, ini ada kesepakatan warga. Dilawan 6,9 hektar Bu, sedangkan ini coba Ibu, ini berapa Ibu? Luas 10.000 ya? Lebih kurang 10.000 meter persegi. Lebih kurang 10.000 meter. Dilawan dengan 69.000 kan? Benar? 9.000 karena 6,9 Berarti kan hektar. ada sisanya. Kalau damai berarti gimana? Iya 4, sekian hektar ya. Berbagi kan? Berbagi kan? Ya kan? Mhm. Berbagi antara yang sengketa itu ya. Betul. Di itu ada berkas lagi saya sebutkan 5.940. Tahun 1999 5.940 meter dilawan dengan 69.000. Kok bisa berubah-berubah angka? Otomatis kan berbagi. Sementara saya yang nggak tergugat, otomatis kan saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Nah, tahun 2016 Bapak nggak jadi tergugat itu di sini hanya ada nama Dede Koswara, hanya ada nama siapa satu lagi Pak? Pak Banyak. Apudin, betul ya? Aput Sukendar. Sukendar. Apud Sukendar. Ya. Bapak nama Bapak nggak ada saya lihat itu kenapa Pak? Nah ini, saya katakan ini cuma 1%. Bapak nggak diajak? Masa ada. Jadi ini gitu, Bu. Ini nggak ada di dalam mulut, nggak ada. Kita yang mention awalnya, gugatan mulut itu nggak ada. Yang ada itu kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, nggak, Bu? Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau koalisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, gitu. Itu koalisi itu gitu Bu. Ya, kamu saya gugat, ya. Kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di Pengadilan Negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong kalau Nah, gitu. ini itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini nggak dibagi sama BPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. 2. Pembelaan terminal Dago. 3. Pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana Pak? Di mana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat itu ntar dikasih. Jadi nama itunya tuh Mina ya. Saragi, Mina atau Saragi. Kami punya nama-namanya kami udah ngambil di download tuh Pak nama-nama penggugatnya makanya. Bu, tergugatnya. nggak ada Bu, nggak ada. Harus dari PN negeri Bu. Oh. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Oh, nggak bisa. Jadi untuk mengungkap fakta ini harus dari yang putusan pengadilan. Nah, masalahnya di Direktori Putusan Mahkamah Agung Pak, Ya. itu hanya ada pengadilan tinggi, bisa buka ya. Pengadilan tinggi banding, putusan kasasi sama putusan peninjauan kembali Pak. Kalau kami klik itu di ya terhapus. Nah, makanya ini kalau saya kami jelaskan. kalau kami klik Pak di Direktori Putusan Mahkamah Agung nggak ada lengkap. filenya. Nggak lengkap kan? Nggak ada filenya malah. Nggak lengkap. Ini makanya ini saya iniin. Kalau di situ saya nggak bisa. Nggak bisa. Apa bedanya Pak antara Nggak bisa. Nggak putusan saya. pengadilan Ini udah acak-acakan itu Bu. di putusan pengadilan tinggi sama pengadilan kasasi Ini udah acak-acakan. MA sama Udah acak-acakan. Saya bisa ngejelasin bahwa ini kolusi mafia tanah. coba Ini. gimana Pak? Udah gitu kan? Itu tadi pembelaan kan 3 kan? Ya kan? 1 lagi ya, 4 ya. Inilah, disinilah ya kelompok jaringan mafia tanah. Ya, terbagi lagi.
ada dua. Satu nggak paham riwayat, Angga gitu. Angga, Aing pribumi sama siapa? Yang bisa jawab. Siapa sana itu di mana ada gue los? Hah? Angga koordinator warga dengan LBH.